Iya, bicara soal kuliah kawan, sebenarnya semua orang pasti dari selesai SMA, bahkan dari SMA, itu pasti mikir kan, nanti ketika udah lulus sekolah, saya mau kemana? Banyak yang mikir, saya harus kuliah. Sekarang pertanyaan satu, tuntutan buat kuliah tuh buat apa dan dari siapa? Kalau misalkan dari sanak famili atau dari tetangga, dari bahasa-bahasa yang berkembang di masyarakat, tujuan utamanya kuliah itu buat apa? Kalau kalau kamu tidak menjalaninya dengan sepenuh hati, tidak bahagia, buat apa? Iya betul. Jadi sekarang kamu bahagia? Saya jujur bahagia, cuman masih ada yang kurang. Kenapa saya ngambil waktu itu sarjana komputer? Itu masih jadi pertanyaan besar. Kayak macam kayak gini, pasti kalau kamu dulu mikir, ah saya mau masuk informatika karena mungkin keren. Apa enggak saya tahu bidangnya ketika kuliah nanti udah lulus nanti wisuda, saya bakal kerja di bidang komputer. Apa enggak saya jadi IT, saya jadi programmer. Kita dulu mikirnya pasti kayak gitu. Tapi siapa yang sangka, siapa yang tahu ketika udah berada di dunia pengangguran itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Coba seandainya dari masa-masa sekolah atau bahkan ketika kita lulus sekolah itu ada masukan-masukan yang bernilai positif dari mungkin lingkungan. Saya pikir kita nggak bakal tersesat di dunia kita sendiri. Karena gini kawan, kalau misalkan kamu mikir dulu kamu disaranin, kalau mau kerja di sini, kamu harus masuk di sini, kuliah di sini. Kenapa dari dulu kita tidak disaranin buat, ayo kita mulai usaha nih, dari sekarang kamu masih sekolah, ayo kita bikin kolam lele di belakang, misalkan ya. Mungkin ketertarikan dari pelihara lele itu dia akan masuk ke agrobisnis, apa enggak perikanan mungkin. Jadi suatu ilmu yang didapatkan itu dapat bermanfaat buat dia ke depannya. Sekarang tujuan kuliahmu apa kalau enggak buat bermanfaat ke depannya? Buat cari jodoh? Enggak, selama di kampus saya enggak pernah dapat jodoh. Saya pikir saya pikir bagusnya kuliah ini sendiri buat kita cari pengalaman, terus kita berinteraksi dengan banyak orang, termasuk dosen, mahasiswa lain yang kita nggak tahu. Mahasiswa lain ini ternyata basicnya ada yang banyaknya juga yang ternyata pekerja kan. Jadi kita bangun sebuah relasi, hubungan tertentu dalam mungkin proses kedepannya seperti apa. Kita punya banyak kenalan nih waktu kuliah. Jadi ketika besok-besok ke depannya kita melakukan sesuatu tuh harusnya lebih mudah karena kenalan kita yang sudah banyak. Dan itu sangat bernilai positif dalam dunia perkuliahan. Sebenarnya skripsi itu gampang, mudah, dan bahkan bisa dibilang sangat mudah. Yang susah keinginan kita sendiri, mungkin keinginan buat membuat skripsi atau mungkin bimbingan ketemu dosen, itu niatnya sangat susah sekali. Apalagi kalau misalkan gini, anak-anak kan banyak yang chat dosen nggak dibales, ngambek, bilangnya dosennya nggak mau balas chat. Apa nggak nungguin bentar, sejam 2 jam, udah pulang ke rumah. Saya nungguin di kampus selama sidang hasil ke sidang tutup itu, nungguin di kampus tuh udah 2 hari dari pagi jam 8 sampai jam 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 8 malam juga nungguin cuman buat tanda tangan. Tapi saya pikir itu nggak seberapa ya karena semua orang pasti punya kesibukan. Lagian dosen juga jam segitu belum selesai kerja, kasihan juga. Maksudnya kan ya kita hargailah waktunya mereka. Jadi kita mengerti aja, kita chat nggak dibalas, mungkin masih banyak chatnya atau nggak mereka lagi sibuk. Kalau kita nungguin belum sempat dosennya ketemu, ya kita ngerti juga karena mungkin beliau juga mungkin punya kesibukan. Pokoknya di kampus itu pengalamannya banyak. Jadi walaupun walaupun tidak langsung kita bisa dapat kerja, dunia kampus tuh yang ngajarin benar-benar kayak macam ini loh hidup. Kamu harus kayak gini. Tidak tidak segalanya kamu meminta atau pengen terjadi. Kayak macam kita ke keluarga kan, mak nanti tolong cuciin bajuku, dicuciin. Apa enggak, mak nanti ini buat ini ya anak-anak yang mungkin agak manja, pengen mak nanti belikan ini ya, oke dibelikan. Apa enggak kita yang mungkin pribadi sendiri nggak ngandelin orang tua, misalkan mau makan kita tinggal masak. Ternyata di dunia perkuliahan tidak seinstan itu. Tidak seperti kita mau makan pop mie kita tinggal beli pop mie, tidak. Di dunia perkuliahan kita diajarin ketika kita mau memakan pop mie kita harus tahu prosesnya. Kita harus beli pop mie-nya, di mana tempat letak pop mie-nya. Ketika kita sudah beli, terus kita harus ngapain? Cari air panasnya, di mana ada air panasnya. Ketika kita sudah dapat air panasnya, kita harus tahu nih, pop mie ini masaknya berapa lama. Nah, kita taruh air panas dalam pop mie itu berapa lama. Habis itu baru kita bisa menikmati. Jadi tidak tidak seinstan kayak ketika nggak kuliah, itu beda-beda sekali.
Jadi ada banyak proses. ada prosesnya. Ya, itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Suhu. Beda memang. Kayak kemarin juga kita podcast sama Laju, do punya cara apa? Pembawaan ini tuh agak beda. Tapi Bapak Eskom ini juga dia bisa menjabarkan secara baik dan benar. Iya, terima kasih. Tolong eskomnya dibawa terus ya. Iya, siap. Tapi gini boy, yang untuk udah pas ditorang dulu tuh mindset yang pas mau maju sidang tutup itu yang kita dengar dari orang tuh, woi di sidang tutup nih pasti dapat hajar habis-habisan. Tapi pas kita sudah maju ini tuh, pas sudah lewat ternyata gara-gara mindset itu tuh yang bikin tuh takut untuk maju. Iya, di Pasti situ. kalau sudah selesai maju pasti bilang, oh begini saya. Iya, cuma begini. Iya, Jadi kayak beban pikiran tuh kayak perlahan-lahan. sebenarnya yang membuat beban itu bukan dari kegiatan yang kita lakukan, tapi itu beban yang disampaikan itu beban moral dari perkataan. Jadi kayak macam gini, kita dengar dari teman, oh teman kita disuruh revisi sekian puluh, terus teman kita disuruh nanti bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, nanti dibantai. Saya pikir pesan-pesan singkat seperti itu yang membuat kita kayak tertanam di mindset kita. Kita kayak macam, saya takut ketika saya lakukan ini salah, nanti bakalan ini yang dikoreksi. Ternyata gini teman-teman, ketika kita belum mencoba, itu yang dirasakan kita tuh beda. Kayak macam penerimaan setiap manusia itu beda. Kamu bilang, misalkan gini aja, kata-kata, misalkan kata bercandaan, kita ketemu teman kan, kita pasti kan kalau disorong bilang, woi apa gitu. Penerimaan dari orang lain tuh beda. Ada yang misalkan seneng, oh iya. Ada yang bilang, loh kok kamu panggil saya? Enggak, maksudnya bukan seneng. Dengar dulu ya. Iya, bicara. Maksudnya ada yang nerima karena di tempat tongkrongan, karena biasa kan, itu sebutan biasa lah. Sebagai teman dong. Ada yang bilang, kenapa ya orang ini bilang kayak gitu? Mungkin dia pengen akrab makanya dia bilangnya kayak gitu. Atau enggak ada tipe orang yang, kenapa sih dia kayak gini? Dia mau menjatuhkan harga diri saya. Dia bilang, padahal bukan, orang tua kan manusia. Pasti ada penerimaan dari manusia tuh kayak gitu. Jadi ketika teman baru keluar, mukanya lesu habis sidang, sebenarnya bukan soal dibantainya, bukan dia lesunya, capeknya bukan soal waktu dibantai, tidak. Kemungkinan dia capek karena mungkin siapin skripsinya. Persiapan itu yang memang saya pikir harus benar-benar matang, karena kita di depan para penguji kan. Walaupun yang saya rasakan sendiri tidak sesusah yang diceritakan selama ini kan. Jadi tanggapan dari masukan dari teman-teman itu yang kalau misalkan kita tanggapi dengan berlebihan, itu jatuhnya menurunkan mental kita sendiri. Jadi saya rasa buat kedepannya kalau ada tingkat yang nonton podcast ini, saya pikir nggak usah terlalu banyak dengar, lakuin aja, do be the best for you, fuck you. Do your best, pokoknya lakuin aja semaksimal mungkin kamu kan, sampai di mana titik kamu nggak bisa, di situ sudah kamu berhenti. Tapi saya yakin nggak ada yang nggak bisa dilakukan mahasiswa. Pasti ada aja jalan keluarnya kalau kita niat. Pasti ada jalan. Kok harus ini motivasi anak-anak dong. Saya gemoy karena saya sudah cukur brewok. Iya deh, astaga, saya baru sadar. Ini kok baru cukur? Baru saja nih. Iya kawan, karena pacar bilang saya gemoy kalau cukur brewok, kan saya jengkel. Katanya sudah putus. Makanya